Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Saya Eri Santosa. Saya adalah guru biologi. Saya ditugaskan untuk mengantarkan materi tentang ukhuwah wasyariah dan saya tambahkan juga tentang etika Islami. Anak-anakku sekalian, ukhuwah wasyariah sendiri berada dalam urutan setelah ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Karena ini termasuk baru bagi saya untuk mengajarkan tentang ukhuwah Islami wasyariah atau bahasa mudahnya itu persaudaraan di seluruh umat manusia. Maka saya juga ikut belajar mengenai itu. Jadi saya harus baca-baca terlebih dahulu tentang ukhuwah kemanusiaan. Ukhuwah wasyariah itu adalah salah satu ukhuwah yang dikemukakan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beliau merupakan salah satu ulama karismatik asal Jember, Jawa Timur. Jadi Kiai Haji Ahmad Siddiq merupakan putra bungsu dari Kiai Haji Muhammad Siddiq. Beliau telah ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya sejak kecil. Maka tidak heran beliau menjadi pribadi yang penyabar. Pengetahuannya dalam ilmu agama pun sangat mumpuni sehingga beliau pernah diangkat menjadi sekretaris Kiai Haji Wahid Hasyim. Pada saat kapan ukhuwah ini mulai diangkat agar menjadi perhatian kita bersama, menjelang perhelatan Muktamar NU ke-28, Kiai Haji Ahmad Siddiq mulai memperkenalkan konsep trilogi ukhuwahnya. Jika adik-adik tidak paham apa itu istilah trilogi yang mungkin masih terdengar asing, maka anggap saja trilogi itu artinya 3 konsep atau 3 ilmu. Konsep itu sendiri artinya adalah sesuatu wawasan atau pengetahuan yang harus diketahui. Ulasannya tentang trilogi tersebut yang mengemuka kemudian menjadi tanggapan yang beragam dari berbagai pihak. Jadi ada yang menanggapi positif, ada juga kritik yang datang. Jadi apa itu konsep trilogi ukhuwah? Konsep trilogi ukhuwah yang diusulkan merupakan upaya menyatukan antara ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan antar muslim, kemudian ukhuwah watoniyah atau ukhuwah sebangsa setanah air, dan ukhuwah wasyariah atau persaudaraan antar manusia. Kita harus memperhatikan urutan bahwa sebagai muslim, ukhuwah yang menempati urutan pertama adalah ukhuwah Islamiyah, baru kemudian ukhuwah watoniyah dan ukhuwah wasyariah. Mengapa penting untuk memahami urutan tersebut? Sebab di zaman banyak permasalahan ini, segelintir oknum memanfaatkan kata manis, humanisme, kemanusiaan, perdamaian, apalagi lintas iman, tetapi pada akhirnya membelakangi ukhuwah yang pertama tersebut, yaitu ukhuwah antar sesama umat Islam. Padahal kita tahu bahwa teladan terbaik sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW sendiri telah mencontohkan bagaimana berinteraksi dengan umat beragama lain. Tetapi lantaran tanpa ilmu, orang-orang dapat salah memahami hal ini, sehingga dari salah paham itu akhirnya kemungkaran pun dapat terjadi. Seperti kasus masuknya pelajar muslim dalam acara ibadah agama lain tanpa memperhatikan hukum fikih dan ilmu syariat lainnya. Dari itu maka hilanglah harga diri umat Islam karena perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Mengingat kembali ukhuwah yang pertama, yaitu ukhuwah Islamiyah, bahwasanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yakni pendiri Nahdlatul Ulama mengemukakan dalam Qonun Asasi NU tentang betapa pentingnya menjaga ukhuwah di antara umat Islam. Kemuliaan dari menjaga tradisi ini berasal dari ajaran Islam itu sendiri dan praktik yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dahulu kala saat sampai di kota Yasrib yang kemudian berubah namanya sekarang menjadi Madinah, tentu ada yang sudah tahu ya. Nabi berhasil mempersaudarakan sesama muslim dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Dalam hadisnya, Nabi banyak memerintahkan kaum muslimin agar menjalin persaudaraan dan tidak berpecah belah. Dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 10 dijelaskan bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Pada pemahaman ukhuwah Islamiyah, seorang muslim merasa saling bersaudara dengan
sesama umat Islam tidak hanya bersaudara dengan umat Islam di Indonesia saja, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Maka dari itu kadang kala kita juga merasakan ikatan batin yang cukup kuat apabila ada saudara kita yang merasakan kesusahan. Begitulah mengenai ukhuwah Islam. Kemudian mengenai ukhuwah watoniyah sekilas saja ya, atau persaudaraan kebangsaan adalah dasar bagi kita untuk memahami pergaulan sosial yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat yang majemuk alias beragam. Islam mengatur tata cara bergaul bagi kita dengan sesama muslim dan juga dengan orang yang bukan muslim. Seorang muslim yang baik adalah muslim yang orang-orang di sekitarnya tidak teraniaya oleh lidah dan tangannya. Kemudian mengenai ukhuwah basyariah, nah inilah yang kita perhatikan betul, atau persaudaraan antar seluruh umat manusia berprinsip prinsipnya adalah bahwasanya memandang manusia yang lain sebagai sesama makhluk Tuhan, sebagai sesama makhluk Tuhan, sesama keturunan Adam, seperti itu. Jadi itu hampir serupa dengan ukhuwah watoniyah. Kita dapat memiliki pergaulan yang luas, apalagi di zaman serba canggih. Internet menyatukan kita semua melalui WhatsApp, video call, dan lain-lain tanpa perlu biaya yang mahal dan peralatan yang rumit. Anak-anakku yang saya banggakan, lantas apa yang kita perlukan untuk menjadi muslim yang peduli persaudaraan dan beretika tinggi kepada seluruh umat manusia? Ada goresan indah tentang harga sebuah pribadi kemuliaan di balik perjanjian Hudaybiyah. Ini kisah sejarah dalam sejarah Islam. Alkisah Abu Jandal bin Suhail seusai penandatanganan perjanjian yang bersejarah itu ingin bergabung dan masuk Islam. Ayahnya Suhail yang juga menjadi perundingan wakil dari kafir Quraisy mencegah keras dan menyiksa dirinya. Kaum muslim pun iba menyaksikannya dan seraya memohon kepada Nabi agar berkenan menerima anak Suhail itu. Nabi dengan santun menolaknya seraya menyuruh para sahabat membiarkan pemuda heroik itu kembali lagi ke Mekah. Nabi Muhammad dan kaum muslimin saat itu terikat dalam perjanjian Hudaybiyah yang harus ditepati meskipun beberapa poin secara lahiriah terasa sangat merugikan. Antara lain siapapun warga Quraisy yang ingin bergabung dengan Muhammad di Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya, siapapun warga Madinah yang bergabung ke Quraisy harus diizinkan dan tidak boleh dikembalikan. Jadi ini terasa seperti tidak adil begitu. Abu Jandal mengimbau mengapa ia dikembalikan kepada kaum Quraisy padahal sudah menderita dan sungguh ingin bergabung ke Madinah. Nabi tetap mencegahnya. Abu Jandal, tambahkanlah hatimu, kita terikat perjanjian dan tidak akan mengkhianati. Begitulah kata Nabi. Sesungguhnya orang yang meninggalkan kita untuk pergi kepada mereka, yaitu Quraisy Mekah, akan dijauhkan dari rahmat Allah. Sebaliknya, barang siapa yang datang kepada kita dan kita mengembalikan kepada mereka, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Al-Fatah wa Al-Wafa. Ini adalah pelajaran berharga yang patut kita camkan. Nabi mengajarkan sikap utama ialah menepati janji. Apapun yang sudah menjadi ikatan dalam bermuamalah meskipun dengan pihak kafir sekalipun. Itulah watak Al-Fatah, kesatriaan, dan Al-Wafa, kesetiaan, yang menjadi ciri kehormatan diri bagi setiap muslim. Jangankan untuk transaksi yang sama-sama menguntungkan, bahkan untuk ikatan yang terasa merugikan. Inilah mutiara ihsan yang diteladankan Rasulullah bagi umatnya, bagaimana hidup dalam kemuliaan diri. Generasi muslim wajib diajarkan makna kehormatan atau kemuliaan diri agar menjadi bersikap kesatria dan tidak menjadi pemulung dalam kehidupan. Sejarah mencatat kesatriaan Ashab Al-Kahfi dalam menghadapi kezaliman penguasa. Allah mungkin melukiskan sifat al-fatah fityah pada mereka. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah bulat untuk menjadi petunjuk.
Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Nabi Ibrahim sewaktu muda juga memiliki sifat al-fatah, kesatria, ketika menghancurkan berhala-berhala. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Quran surat Al-Anbiya ayat 60. Menurut Musyairi, berhala bukan sekadar lambang kemusyrikan kepada Tuhan, melainkan pemberhalaan ego oleh manusia yang dijadikan hawa nafsu bagi Tuhan, sebagai Tuhan. Termasuk berhala jabatan, uang, dan kepentingan serba duniawi yang sering meluluhkan etika dan akal sehat kita. Etika Islam mengajarkan kesetiaan pada nilai-nilai luhur, termasuk setia pada janji kepada siapapun, betapa pahit pun rasanya. Itulah al-wafa, yaitu komitmen pada tanggung jawab dan ikatan janji, baik tertulis atau tidak tertulis, sebagaimana yang diajarkan Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah. Jangankan ditagih, ketika tidak ditagih pun, manakala berjanji menjadi keniscayaan etika untuk memenuhinya, berat atau ringan. Itulah harga yang harus dibayar dari sebuah ikatan dengan sesama sebagai wujud kemuliaan diri yang melampaui transaksi-transaksi verbal dalam relasi antar umat manusia yang terhormat. Abu Dzar Al-Ghifari pernah menjadi penjamin atas pemuda yang hendak dihukum mati, padahal dia tak mengenalnya sama sekali. Sahabat Nabi yang zuhud itu hanya ingin menunjukkan kemuliaan Islam dalam berperilaku. Namun pemuda terpidana itu pun berjiwa kesatria dan setia menepati janji, sehingga dia kembali saat waktu untuk dieksekusi. Abu Dzar dan pemuda Badui itu sama-sama meyakini orang beriman harus selalu menepati ucapannya. Sekali ikrar dilahirkan tak boleh surut ke belakang. Itulah kehormatan setiap muslim. Ketika orang-orang beriman kehilangan kesatriaan dan kesetiaan pada amanah, janji, kontrak, transaksi, dan nilai-nilai utama, kalau di Indonesia berarti nilai-nilai utama itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semuanya tidak dilakukan. Lalu kepada siapa lagi publik harus percaya? Tatkala orang-orang Islam tak lagi dapat dipercaya, luruhkan kehormatan dan kemuliaan harga dirinya selaku umat yang beriman. Orang lain akan mencibir, ternyata Islam hanya indah dalam retorika dan klaim suci saja, tapi dalam prakteknya jauh panggang dari hati. Atribut luarnya serba takwa, tapi ringkih dalam etika. Kayak lisan tetapi miskin dalam perbuatan. Keberimanan yang fitri telah ditukar dengan sifat nifak yang dicirikan kata tak sejalan tindakan, janji yang tak ditepati, dan amanah dikhianati. Mozaik etik. Anak-anakku sekalian, hidup muslim bukan sekedar urusan menang ataupun sukses, melainkan kekayaan etik, kesatriaan dan kesetiaan pada nilai-nilai kebajikan seperti amanah, tanggung jawab, dan idealisme adalah mozaik etik yang tidak kalah penting dan memberi banyak makna indah. Jika hukum memberi kepastian dan politik memberikan jalan capaian kepentingan, etika membimbing manusia untuk melakukan pilihan-pilihan baik ataupun buruk, atau pantas tidak pantas yang membuat manusia menjadi lebih beradab. Perbedaan kontras manusia daripada makhluk Tuhan lainnya justru terletak pada kesadaran etik selain kesadaran nalar. Nilai kesatriaan dan kesetiaan bagi setiap muslim, karena kita muslim di Indonesia, kita setia kepada negara Indonesia, sungguh merupakan kekayaan rohani yang terpantul dalam sikap dan tindakan yang berani menjunjung tinggi kebenaran di atas lainnya, meski harus mengorbankan jiwa dan banyak hal. Pantulannya tercermin dalam kata sejalan tindakan. Orang Jepang mempraktikkan hidup samurai, sedemikian pula bangsa-bangsa lain yang memiliki karakter sebagai kesatria. Kalau di kita mungkin itu adalah Arjuna, ya, dan lain sebagainya. Jika salah, berani mundur meskipun tak diminta. Bila ingkar janji, berani ambil resiko sendiri meski harus kehilangan jabatan dan lumbung uang. Bukan karakter pemulung tahta dan harta dengan membenamkan kehormatan diri. Jika warga dan elit bangsa di seluruh penjuru bumi memiliki sifat satria, al-fatah, ya, dan sikap setia, al-wafa, akan damailah, makmur dan adil setiap negeri itu. Hukum, politik, dan berbagai transaksi apapun
culas, tak memiliki kehormatan diri, semua hal itu dapat diperjualbelikan dan diselewengkan. Uang, kekuasaan, dan hal-hal yang serba duniawi sering kali menggerus nilai-nilai etik sehingga manusia kehilangan kemuliaan ataupun kehormatan dirinya. Dunia akan terasa indah oleh perangai-perangai yang serba etik. Hans Kuhn dan kawan-kawan telah lama mengumandangkan pentingnya nilai-nilai etik atau global etik untuk menjadi penguasa atas arah dunia saat ini yang serba keras, ganas, memangsa, dan menghancurkan. Agama dan kalimat umat beragama semestinya menjadi kekuatan harapi suci dan memberi harapan bagi masa depan dunia yang lebih damai, adil, makmur, bermartabat, dan mencerahkan semua orang. Bukankah misi Nabi akhir zaman adalah memuliakan akhlak dan menjadikan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam? Ketika suatu bangsa kehilangan pertimbangan etik dan hanya mengandalkan serba keperkasaan, tumbuhlah ambang kehancurannya. Pada zaman Yunani kuno, orang-orang Sparta diajarkan mencuri sebagai latihan mengasah tipu muslihat dalam menghadapi musuh. Namun tradisi mencuri, muslihat, dan dusta itu kemudian menjadi racun dalam pelaksana senjata makan tuan. Lalu lahirlah hukum dan kontrak sosial sebagai pengekang. Tetapi kedua tatanan itu rapuh karena manusia terlanjur ganas dan prinsip. Akhirnya peradaban Sparta yang didaya itu jatuh dan menjadi buih sejarah. Kita selalu umat Islam semestinya mengambil pelajaran dari siapapun. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.